Selamat pagi Ibu. Pagi. Apakah ini benar dengan Ibu Indah? Iya, betul. Nah, maaf ya Bu ya sebelumnya mengganggu waktunya. Di sini saya perkenalkan dulu, saya Novia Nurhalifa dari Universitas Asia Surakarta. Nah, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan pada pasien yang mengalami kemoterapi CA cervix. Sebelumnya, apakah Ibu setelah melakukan kemoterapi CA cervix? Nah, setelah Ibu melakukan kemarin habis melakukan kemoterapi CA cervix ya Bu ya? Iya. Nah, apakah di rumah ada kendala Bu? Tidak ya Bu ya. Berikut ini saya akan langsung saja ya Bu ya, sedikit pendidikan mengenai pasien kemoterapi CA cervix atau kanker leher rahim Bu. Nah, di sini dijelaskan CA cervix atau kanker leher rahim adalah kanker yang terjadi ada sel-sel di dalam rahim yang abnormal dan berkembang terus tanpa terkendali yang disebabkan karena adanya seks sehat yang mengalami mutasi genetik atau biasanya juga dapat disebabkan oleh virus HPV Bu. Nah, di situ virus tersebut juga dapat menyebabkan CA cervix. Nah, di sini terus selanjutnya adalah penyebab CA cervix Bu. Nah, di sini penyebab yang pertama, penyebab langsung dari CA cervix tersendiri belum diketahui, akan tetapi faktor eksternalitasi yang diduga adalah infeksi virus HPV, Human Papilloma Virus. Nah, terus juga di sini penyebabnya dapat juga yang pertama adalah apabila si anak atau seseorang yang melakukan hubungan seksual di bawah usia 17 tahun. Nah, yang kedua adalah seorang perempuan yang atau laki-laki yang sering bergonta-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual. Yang ketiga adalah si perokok Bu. Nah, di situ bisa perokok aktif maupun pasif. Nah, terus di sini adalah kemoterapi Bu. Nah, pengertian dari kemoterapi tersendiri adalah prosedur pengobatan dengan menggunakan bahan kimia yang sangat kuat untuk menghentikan atau menghambat pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Nah, di sini dijelaskan apa saja syarat sebelum melakukan kemoterapi. Nah, sebelum kita melakukan kemoterapi terdapat syarat-syarat. Yang pertama adalah tes darah. Nah, di sini tes darah itu ada beberapa Bu. Yang pertama adalah kadar hemoglobin, yang kedua adalah jumlah leukosit dan jumlah trombosit. Nah, biasanya kalau tes darah untuk melakukan kemoterapi seperti kandungan darah, hemoglobin, leukosit dan trombosit harus dalam keadaan normal Bu. Tidak boleh pas di rendah ataupun di tinggi. Kalau bisa di pas normal. Nah, terus yaitu yang selanjutnya syarat kedua adalah tes fungsi organ meliputi fungsi ginjal. Nah, di situ nanti tes ginjal dapat dilakukan dengan uji dari urin. Yang kedua adalah tes fungsi hati. Dapat dilihat dari SOGT dengan normal 5 sampai 40 mikroL. Nah, di sini nanti dapat dilakukan pengecekan sebelum melakukan kemoterapi di rumah sakit ya Bu ya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara memenuhi persyaratan? Nah, di sini pasti pasien yang akan melakukan kemoterapi dia takut sebenarnya. Terus bertanya-tanya kalau semisal darahnya, hemoglobin atau fungsinya tidak sesuai, terus dia pasti bingung mau bertanya bagaimana cara memenuhi persyaratan. Nah, di sini cara memenuhi persyaratan yang pertama adalah mengonsumsi makanan dengan kandungan tinggi protein dan tinggi kalori. Misalnya ikan kutuk, telur, almond, dada ayam, keju, dan lain-lain ya Bu ya. Terus yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang tinggi antioksidan. Misalnya buah, sayur, bayam, buah bit, dan kacang-kacangan. Nah, yang ketiga adalah cukup istirahat dan cukup air. Nah, di sini dihindari pasien agar tidak dehidrasi Bu. Nah, di sini juga dijelaskan apa sih dampak dari kemoterapi tersendiri. Nah, dampak dari kemoterapi tersendiri adalah satu, kelelahan, yang kedua
mual dan muntah. Yang ketiga adalah rambut rontok, 4 nyeri, 5 pendarahan, 6 perubahan kulit. Dari semula dia cantik, kulitnya mulus, dapat berubah menjadi kering atau kehitaman. Terus yang ketujuh adalah peningkatan risiko infeksi. 8 lemahnya memori atau dan konsentrasi. Nah, sehingga jika seseorang yang telah melakukan kemoterapi tersendiri, kalau dia mengeluhkan nyeri, pendarahan, rambut rontok, mual muntah, itu hal yang wajar ya Bu ya, gak usah panik. Nah, di sini juga dijelaskan upaya untuk mengurangi efek samping. Nah, di sini ada penjelasan sedikit cara mengurangi efek samping dari kemoterapi. Yang pertama adalah menjaga higien. Nah, higien sendiri artinya menjaga kesehatan rambut dan dihindari penggunaan minyak atau krim rambut. Nah, yang kedua adalah makan dengan porsi yang sedikit tapi sering. Kunyah secara perlahan, jangan langsung ditelan Ibu. Terus yang ketiga adalah konsumsi buah dan sayur. Yang keempat adalah olahraga yang ringan dan mengelola stres dengan baik. Jangan kalau ada apa-apa disimpan sendiri Bu. Nah, di sini Ibu juga bisa bercerita dengan orang yang terdekat seperti keluarga Ibu, kakak atau adik ya Bu ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah menghindari konsumsi alkohol. Nah, di sini jangan meminum minuman yang beralkohol ataupun jangan merokok ya Bu ya. Nah, yang selanjutnya adalah mengurangi rasa nyeri dengan cara non farmakologi, misalnya relaksasi, distrasi. Nah, di sini juga semisal Ibu nyeri, merasakan nyeri di bagian sini ya Bu ya, bagian daerah rahim. Nah, di situ Ibu dapat melakukan relaksasi dengan cara Ibu menarik nafas dalam-dalam Bu, terus mengeluarkan secara pelan-pelan ya Bu ya. Nah, di sini sudah selesai Bu. Apakah Ibu sudah paham? Sudah. Ada yang ditanyakan nggak Bu? Tidak. Berarti sudah paham ya, paham ya Bu ya? Sudah. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.